Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali berjumpa dengan saya, yaitu Pendeta Rusli Mono Arfa bersama istri yang terkasih di hari ini Sabtu 13 April 2024. Apa kabarmu? Saya percaya semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Apa yang kau pikirkan di akhir pekan ini? Sedang mempersiapkan dirikah untuk berkegiatan? Nah, sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan. Amin. Kita mendahulukan Tuhan untuk setiap apa yang kita lakukan. Dan hari ini mari kita siapkan hati kita untuk kita baca, dengar, dan renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah, di dalam nama Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh sukacita. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang telah menjaga, menyertai, memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Dan oleh rahmat-Mu kami bangun dengan kekuatan, kesehatan, bahkan dengan semangat yang baru yang Engkau karuniakan. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami saleh, bukan karena kami melakukan banyak hal untuk pekerjaan-Mu, tetapi semata-mata adalah anugerah-Mu. Itu sebabnya kami menyadari akan hal itu. Kami mau persembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Karena itu sebelum berkegiatan di hari ini, kami mau baca, dengar, dan renungkan firman-Mu. Mengurapi kami, membuka hati pikiran kami, sebab kami percaya firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami kepada kebenaran. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sembunyikan di kaki salib-Mu. Hamba berjanji tidak merampas kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang belum subscribe ya channel ini, tolong subscribe ya. Itu sekali subscribe aja ya Bapak Ibu. Dan kemudian aktifkan juga lonceng notifikasi ya, supaya ketika ada live streaming atau video yang diupload, saudara orang pertama yang akan diberitahu oleh YouTube tentang live streaming kah atau video yang diupload ya. Nah, Bapak Ibu juga tolong bantu kami untuk share ke yang lain, supaya mereka juga bisa mendengarkan firman Tuhan dan channel ini bisa berkembang tentunya ya. Karena memang saya konsen untuk melayani melalui atau secara online ya Bapak Ibu. Dan mari kita akan membaca di dalam Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan 27. Istri saya akan membacakan untuk kita semua. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Angin ribut diredahkan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 27. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara, di ayat 26 kita beri perhatian, dikatakan begini, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Bapak Ibu, tema daripada renungan hari ini, jangan takut. Saya kira ketakutan itu selalu melanda setiap orang. Iya kan? Mengapa orang takut? Karena ya banyak penyebabnya. Dan hidup dalam Tuhan bukan berarti kita bebas dari masalah. Nah, saudara, saat berjalan dengan Tuhan ya, walaupun kita sudah mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, kita sungguh-sungguh mengikuti Dia, terkadang ya angin ribut secara mendadak datang menyerang kita. Ya kan, sama dengan para murid itu ya.
Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Jadi dua hal di sini, murid-murid telah mengambil keputusan untuk ikut Yesus, dan Yesus dan murid-murid berada dalam satu perahu yang sama. Tetapi apa yang terjadi? Ayat 24, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Saudaraku yang kekasih, jadi terkadang ya angin ribut secara mendadak tiba-tiba datang menyerang kita. Ya, perhatikan hal ini juga dialami oleh murid-murid Yesus saat mereka berada di dalam perahu. Ya, dikatakan sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Nah, karena angin ribut, mereka menjadi sangat panik dan ketakutan. Padahal Yesus berada dalam satu perahu, ya kan? Lalu mereka berseru, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hal ini sering kita alami kan? Saudara pernah mengalami? Ya, saudara, ketika mengalami permasalahan yang berat, kita cenderung panik dan kemudian menjadi takut. Padahal Yesus kita imani, ya kan? Kita percaya Dia bersama kita, ya kan? Dan ada di dalam hidup kita. Dia Immanuel, ya kan? Kita tahu bahwa Dia tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Amin. Sebaliknya justru kita yang seringkali melupakan dan tidak mempercayai Tuhan. Kita masih terpengaruh dengan apa yang kita lihat dan dengar. Ya, kita terpaku dengan apa yang kelihatan di sekitar kita, yang berarti kita tidak berjalan dengan iman. Akibatnya kita mudah stres, kita murung, kita putus asa, kita khawatir. Jangankan bersuka cita, membuka mulut untuk memuji Tuhan saja kita enggan melakukannya. Ini menunjukkan bahwa kita adalah pecundang dan iblis akan membusungkan dada bila melihat orang Kristen seperti itu. Nah, padahal firman-Nya jelas mengatakan di dalam Roma pasal 8:37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hidup dalam iman adalah hidup bukan berdasarkan pada suatu yang kelihatan, bukan didasarkan pada sesuatu yang kita lihat dan rasakan, tetapi apa yang tidak kelihatan, serta memandang dan menyikap segala sesuatu dengan mata rohani. Amin. Itulah yang dilakukan Paulus. Meski menghadapi tantangan hidup yang sangat berat, dia tidak pernah menjadi lemah iman, apalagi sampai frustasi. Karena ya dia katakan hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Itu di 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Itu yang Rasul Paulus katakan. Nah, kita harus percaya meski tidak melihat. Amin. Jika dalam menjalani hidup ini kita banyak merasakan ketakutan dan kekhawatiran, ya, itu yang menghantui hidup kita, berarti kita belum sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Kan dia katakan begini, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Berarti kalau ada ketakutan, ada kekhawatiran, ya, kita tidak sepenuhnya percaya. Kita kurang ya percaya, iya kan? Jadi saudaraku yang kekasih, kita kekurangan iman, ya. Dan selama kita masih menggunakan akal dan kekuatan kita sendiri,
maka dengar baik, masalah yang kita alami tidak akan pernah terselesaikan. Kita harus bisa melepaskan segala ikatan yang masih membelenggu perasaan kita. Pemazmur berkata begini, di Mazmur 20 ayat 7, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan mengizinkan kita berada dalam masa-masa genting untuk melatih otot-otot iman kita. Amin. Amin. Biasanya bila sudah terjepit dan babak belur, kita baru mau berserah dan percaya kepada Tuhan. Nah, bila kita menyadari Yesus ada di dekat kita, Dia Immanuel, Dia beserta dengan kita, kita akan menjalani hidup dengan tenang. Saya mengalami penjara 4 tahun 6 bulan, saudara. Masuk penjara itu jangan ditanya, ya, dipukul atau tidak, bukan dipukul lagi, dianiaya, saudara ya, kesusahan demi kesusahan. Tetapi saya percaya Yesus tidak pernah membiarkan meninggalkan saya. Amen. Ya, Dia beserta dengan saya sehingga saya tetap menjalani dengan sukacita, dengan semangat dan tentu dengan tenang. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, memang secara kasat mata Yesus tidak kelihatan. Ya, tetapi Roh Kudus ada di dalam kita. Katakan amin. Sebesar apapun badai yang menyerang kita, kita tetap mampu melewatinya karena Roh yang ada di dalam kita, kata Alkitab, lebih besar dari segalanya. Amin. Nah, langkah yang harus kita lakukan supaya kemenangan yang dijanjikan Tuhan tergenapi dalam hidup kita, yang pertama saya mau katakan dengar baik, setia dan tekun membaca firman Tuhan. Amin. Amin. Setiap pagi saudara ikuti tayangan Sahabat Galilea bersama saya, ya. Ya, hari Senin sampai Sabtu 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ini membuat saudara akan mengalami kemenangan. Ya kan? Jangan anggap ringan perihal membaca Alkitab, saudara ya. Mungkin kita berkata, pasti bisa kulakukan. Ya. Namun, seberapa lama kita konsekuen dan konstan melakukannya? Ya, berapa lama kita baca Alkitab setiap hari? Alkitab adalah firman, dan firman itu adalah Yesus itu sendiri. Amen. Firman yang telah menjadi manusia, ya. Ketika kita membaca firman-Nya dan memasukkannya dalam hati dan pikiran, Yesus pun masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Amin. Amen. Saudara, makanya saya konsisten dengan tayangan Sahabat Galilea setiap pagi. Walaupun channel ini tidak begitu populer, ya, tetapi saya tetap konsisten karena saya bukan untuk mencari duit, ya, tapi saya mau memberitakan Injil. Amen. Nah, saya selalu berdoa bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang konsisten, yang setia, ya, untuk mengikuti tayangan ini pasti diberkati. Ya, pasti itu diberkati. Jadi langkah yang harus kita lakukan supaya kemenangan yang dijanjikan Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita, mari kita setia dan tekun untuk membaca firman Tuhan. Yang kedua, berdoa dengan sungguh-sungguh. Amin. Ya, berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara, ya, kalau saya bertanya kepada saudara, sudahkah kita berdoa? Saya pastikan kita semua akan menjawab sudah. Nah, pertanyaannya adalah doa yang bagaimana? Nah, Alkitab berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu Yakobus pasal 5 ayat 16 bagian B. Doa orang yang hidup benar. Saudara, yang hidup benar seperti apa? Ini bicara status, ya.
Nah, status saudara dan saya itu adalah orang benar berdasarkan Roma pasal 3 ayat 24. Amin. Iya. Jadi orang yang memiliki iman kepada Yesus Kristus, ya, dia telah berubah statusnya menjadi ciptaan baru. Betul? Yang lama, yaitu status yang lama manusia berdosa telah berlalu, dan kini kita menyandang status baru orang benar, bahkan orang-orang kudus yang dibenarkan oleh darah Kristus karena penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus di Roma pasal 3 ayat 24. Amin. Nah, saudara, ini harus kita perhatikan, ini doa orang benar besar kuasanya. Amin. Jadi doa orang yang hidup sesuai dengan statusnya sudah dibenarkan, maka kita hidup dengan benar. Dan tentu cara beriman yang benar inilah yang diperhatikan dan didengar serta dijawab oleh Tuhan. Amin. Jika Tuhan sepertinya belum memperhatikan dan belum segera menjawab doa kita, bisa jadi itu karena ada dosa kita. Karena dikatakan di Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Maka kita harus hidup sesuai dengan status kita. Status kita orang benar, maka kita harus hidup benar, ya. Amen. Jangan lagi kompromi dengan dosa. Kalau ada dosa, maka ini yang akan menjadi penghalang. Amin. Nah, kalau saudara berbuat dosa, datang kepada Tuhan, mengaku dosa, maka dia setia mengampuni. Tapi kalau kita sudah minta pengampunan, jangan ulangi lagi. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu yang terkasih, ya sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, selalu hidup dalam pertobatan. Amin. Bertobat itu diterjemahkan dari kata metanoia, berarti menanggalkan manusia lama, lalu kemudian mengenakan manusia baru setiap hari. Amin. Metanoia adalah sebuah kata dalam bahasa Yunani yang berarti perubahan pola pikir, perubahan akal budi, hati, dan cara hidup. Amin. Perubahan yang dimaksud dalam metanoia adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Bukan berubah ke arah yang lebih buruk, ya. Tapi ke arah yang lebih baik. Nah, Rasul Paulus adalah salah satu rasul yang mengalami proses metanoia yang secara luar biasa. Dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 10 dan 11, di sana Rasul Paulus menceritakan bagaimana awalnya ia adalah seorang yang sangat benci kepada pengikut Kristus, sehingga begitu tega menganiaya orang Kristen. Dia memenjarakan, bahkan memaksa pengikut Kristus untuk menyangkal iman mereka. Namun Bapak Ibu, Tuhan melawat Rasul Paulus saat ia berada di Damsyik, ya. Dan dari sanalah metanoia terjadi atas hidup Rasul Paulus. Ia berubah 180 derajat menjadi seorang yang begitu militan dalam mengabarkan Injil. Tentu dalam pekabaran Injil yang dia lakukan itu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan akal budi, ya kan? Dia memberitakan Injil dengan secara luar biasa. Bagiku hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Ya, dia hanya tertuju kepada Kristus. Pikiran hatinya tertuju kepada Kristus. Rasul Paulus mengalami metanoia yang luar biasa, dan itu tercermin dari pelayanan dan juga pengajaran yang dia sampaikan. Karena itu Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hendaknya kita sebagai anak-anak Allah, kita harus mawas diri
dengan segala kekurangan kita dan terus-menerus berubah, ya kan? Agar semakin menyerupai Kristus. Biarlah metanoia terjadi dan nyata terlihat dalam setiap kehidupan kita agar nama Tuhan dimuliakan. Amin. Pertobatan adalah kehendak Tuhan yang utama dalam hidup kita. Tanpa itu kita tidak akan menikmati janji-janji Tuhan. Amin. Tidak ada masalah terlalu sulit bagi orang percaya asal 3 hal itu. Yang pertama, setia dan tekun membaca firman Tuhan. Yang kedua, berdoa dengan sungguh-sungguh. Amin. Yang ketiga, selalu hidup dalam pertobatan. Dan 3 hal ini kiranya menjadi bagian dalam hidup kita, maka kita akan melihat kemenangan yang Tuhan janjikan itu terjadi dan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Amin. Selamat berakhir pekan, selamat berkegiatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih hari ini kami diingatkan supaya kami sungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan. Kami akan melihat kemenangan demi kemenangan terjadi dan menjadi nyata dalam hidup kami. Karena itu kami diingatkan supaya kami setia dan bertekun membaca firman Tuhan. Kami berdoa dengan sungguh-sungguh dan selalu hidup dalam pertobatan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua dalam kegiatan akhir pekan. Ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, sehingga hari ini kami penuh dengan sukacita, kami penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih, berkati setiap mereka yang begitu tekun mendengarkan firman Tuhan melalui tayangan Sahabat Galilea ini. Dan Tuhan, mereka pasti mengalami kemenangan. Yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan. Di dalam nama Yesus semuanya mengalami pemulihan. Ekonomi dipulihkan, kesehatan dipulihkan, rumah tangga dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah